Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, sekarang kita ketemu lagi di materi kosakata dan gambar seri. Untuk hari ini kita akan membahas materi itu ya. Jika sebelumnya kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup, sekarang kita belajar kosakata dan gambar seri bersama Bu Leli. Nah, anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Pasti siap ya. Yuk kita simak materi berikut ini. Sekarang kita akan belajar tentang apa itu kosakata. Kosakata merupakan perbendaharaan kata atau banyaknya kata-kata yang dimiliki suatu bahasa atau merupakan bagian dari suatu bahasa tertentu. Kosakata seseorang didefinisikan sebagai himpunan semua kata-kata yang dimengerti oleh orang tersebut. Kemudian jenis-jenis kosakata. Jenis kosakata ada dua. Yang pertama, kosakata aktif. Kosakata aktif ialah kosakata yang frekuensi penggunaannya sangat sering dipakai dalam berbicara atau menulis. Contoh kosakata aktif: bunga, kembang, berkata. Anak-anak bisa melihat ya, di situ ada beberapa contoh kosakata aktif. Kemudian kosakata pasif. Kosakata pasif merupakan kosakata yang frekuensi penggunaannya sangat jarang terpakai, bahkan sudah tidak pernah dipakai sama sekali. Contoh kosakata pasif: Puspa, Kusuma, Surya, Mentari, dan beberapa contoh yang ada di slide ini ya. Di sini ada tabel kosakata dan artinya. Cenderamata, cenderamata, artinya tanda mata atau pemberian atau kenang-kenangan. Cumulus, cumulus, artinya awan padat yang menggumpal. Genteng, genting, artinya atap rumah atau keadaan berbahaya atau kritis. Kadaluarsa, kedaluarsa, habis jangka waktunya. Ketemu, bertemu, artinya bertatap muka atau berjumpa atau bersua. Sekarang kita lanjut ke materi gambar seri. Gambar seri adalah rangkaian gambar yang menceritakan suatu peristiwa. Setiap gambar menceritakan bagian dari cerita. Gambar pada cerita disebut gambar seri. Gambar dapat disusun secara urut sehingga membentuk sebuah cerita yang runtut. Berikut adalah langkah-langkah dalam menulis karangan berdasarkan gambar. Yang pertama, menyiapkan tema yang akan digunakan dan harus sesuai dengan materi pembelajarannya. Yang kedua, mencari referensi gambar yang berasal dari media cetak. Contohnya seperti majalah, koran, brosur, dan juga artikel yang terdapat di dalam gambar. Yang ketiga, guntinglah gambar yang sesuai dengan tema. Keempat, tampilkan gambar yang telah siap dan jangan lupa untuk memberikan nomor urut sehingga gambar seri tersebut telah siap untuk digunakan. Nah, sekarang di sini ada contoh 4 gambar seri. Masing-masing gambar sudah terdapat nomor urutnya. Sekarang Bu Leli akan mencoba untuk membuat cerita dari gambar seri tersebut. Gambar yang pertama, terdapat 3 anak laki-laki yaitu Udin, Beni, dan Edo sedang bermain di halaman, di atas tanah dan di atas rumput sambil memegang ranting ataupun daun-daun yang berguguran. Setelah bermain, Edo, Beni, dan Udin ingin memakan makanan yang ada di atas meja. Namun sebelumnya, Udin dan Beni mencuci tangannya terlebih dahulu. Sedangkan Edo tidak mencuci tangannya, namun langsung mengambil makanan tersebut. Gambar yang ketiga, Udin, Beni, dan Edo
bersama-sama memakan makanan tersebut. Namun, Edo tidak mencuci tangannya terlebih dahulu. Gambar yang keempat, keesokan harinya, Edo tidak dapat bermain bersama Udin dan Benny karena Edo terserang sakit perut. Sakit perut yang dialami Edo akibat dari Edo tidak mencuci tangan sebelum mengambil makan makanan tersebut. Nah, anak-anak, itulah contoh dari cerita gambar seri yang sudah Bu Leli buatkan. Nah, sekarang kalian semua mencoba di rumah ya untuk membuat cerita dari gambar seri tersebut. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua anak kelas 3. Berjumpa lagi dengan Bu Mai. Kita kali ini akan belajar tentang makna sila pertama pada Pancasila. Ayo semuanya kita simak ya. Sebelum kita belajar tentang makna sila pertama pada Pancasila, ayo semuanya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila, yaitu lagu kebangsaan bangsa Indonesia. Kalian di rumah juga ikut menyanyikan ya. Oke, kalian sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sekarang kita ke materi berikutnya. Nah, pada materi berikut ini kita akan belajar tentang simbol sila pertama pada Pancasila, yaitu bintang emas. Nah, kalian lihat ya, pada bintang emas tersebut berwarna kuning. Nah, makna warna kuning yaitu mengartikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religi atau bangsa yang mempunyai agama. Nah, kita lanjut ya. Berikutnya adalah contoh sila pertama pada Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, hidup rukun beragama. Kalian bisa lihat ya pada gambar tersebut. Nah, kita tidak boleh membeda-bedakan antar agama. Kita harus selalu hidup rukun. Yang kedua, salim kepada orang tua. Saat kalian akan keluar rumah, maka kalian wajib berpamitan kepada orang tua atau salim kepada orang tua. Yang ketiga, beribadah. Nah, ini wajib kalian lakukan sebagai umat muslim. Kita harus beribadah, yaitu sholat 5 waktu dan juga seperti sholat duha ataupun sholat tahajud. Kita ke materi berikutnya ya. Nah, makna bersyukur. Apakah arti bersyukur? Bersyukur adalah berterima kasih atas segala limpahan nikmat yang maha kuasa yang diberikan oleh kita. Nah, bersyukur ini juga salah satu contoh sila pertama pada Pancasila. Nah, sekarang kita lanjutkan materi berikutnya ya.
Nah, pertama adalah bersyukur dalam menjaga kesehatan tubuh. Bagaimana cara kita bersyukur dalam menjaga kesehatan tubuh? Dengan cara makan makanan yang sehat dan bergizi. Kalian bisa lihat ya di gambar di atas. Itu adalah makanan 4 sehat 5 sempurna yang terdiri dari nasi, lauk pauk, sayur, buah-buahan, dan juga susu. Nah, kalian harus wajib ini mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap Tuhan yang sudah memberikan tubuh yang sehat. Sekarang bersyukur dalam menjaga kesehatan tubuh. Nah, caranya menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga kebersihan badan. Kalian bisa lihat di gambar ya, cara menjaga kebersihan lingkungan dan juga cara menjaga kebersihan badan. Selanjutnya, bersyukur dalam menjaga kesehatan tubuh. Bagaimanakah caranya? 1. Olahraga setiap hari. Nah, kalian bisa setiap pagi bisa untuk bersepeda ataupun lari-lari kecil. Nah, itu termasuk olahraga. Yang kedua, kalian wajib mencuci tangan sebelum makan. Mengapa? Karena bakteri-bakteri yang ada pada tangan akan musnah. Yang ketiga, berdoa sebelum makan. Nah, ini juga harus wajib kalian lakukan. Sebelum makan, kita harus berdoa karena sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap Tuhan yang Maha Kuasa yang sudah memberikan kita nikmat makan makanan yang bergizi. Oke, ke materi selanjutnya ya. Nah, sekarang kita akan ke pesan moral. Ada apa sajakah pesan moral dalam pembelajaran kita hari ini? Yaitu 1. Kita menghargai perbedaan agama. Kedua, hidup rukun antar agama. Ketiga, selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Tuhan yang Maha Kuasa. Yang keempat, bersyukur diberikan tubuh yang sehat. Nah, itu adalah pesan moral dalam pembelajaran kita. Pesan-pesan yang mengandung sikap dan perilaku yang baik yang bisa kita tirukan setiap harinya. Nah, anak-anak, pembelajaran tentang makna sila pertama pada Pancasila sudah selesai. Nah, kalian bisa memetik dari pembelajaran hari ini ya tentang makna sila pertama pada Pancasila. Oke, terima kasih ya anak-anak, kalian sudah menyimak pembelajaran hari ini. Assalamualaikum anak-anak, mari belajar matematika ya. Oke, materi sebelumnya anak-anak telah belajar tentang bilangan cacah. Dan anak-anak juga telah mengetahui nilai tempat pada bilangan seperti satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Untuk materi saat ini anak-anak akan belajar tentang penjumlahan bersusun. Oke, Pak Andika, play videonya ya, jadi anak-anak terus simak dan pahami. Penjumlahan bersusun. Penjumlahan dapat dilakukan dengan cara susun ke bawah atau sering disebut penjumlahan bersusun. Cara menjumlahkannya yakni letakkan bilangan sejajar sesuai nilai tempatnya, lalu jumlahkan sesuai kelompok. Pak Andika mempunyai sebuah contoh soal. Di situ anak-anak bisa melihat perusahaan A, B, dan C dengan memiliki kotak susu yang berbeda-beda. Coba anak-anak untuk membaca ya. Setelah itu, ada sebuah pertanyaan.
Berdasarkan tabel di atas, berapakah jumlah susu kotak yang dihasilkan oleh perusahaan A, B, dan C? Nah, untuk menyelesaikannya, anak-anak harus menjumlahkan nilai tempat pada bilangan yang ada di perusahaan A, B, dan C. Jadi, anak-anak nanti bisa menjumlahkannya dengan benar. Dan sekarang kita akan belajar tentang penjumlahan tanpa menyimpan. Dan Pandika mempunyai sebuah soal cerita tentang peternakan bebek. Nah, setelah kita baca, mari kita kerjakan bersama-sama ya. Untuk menyelesaikannya, anak-anak dengan menjawab harus menggunakan teknik tanpa menyimpan. Nah, setelah itu ada soal cerita penjumlahan. Jadi anak-anak bisa membaca ya bagaimana soal cerita penjumlahan tersebut. Dan setelah itu anak-anak harus mengerjakannya ya bersama-sama saya. Dan untuk menjawab soal cerita penjumlahan sama dengan teknik tanpa penyimpanan tadi. Jadi harus dijumlahkan sesuai dengan nilai tata letaknya. Nah, sekian dari Pandika. Terima kasih sudah melihat atau menonton video Pandika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.